Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 13 September 2020 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara menyerahkan persembahan kepada majelis kelompok atau melakukan transfer ke rekening yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta, atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Demikian informasi warta gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan selamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya, sebab setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kau
selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Jemaat yang terkasih, ibadah minggu saat ini berlangsung karena pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas kita sekalian. Amin. Amin, amin, Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudaraku, tidak semua orang bisa tidur dengan mudah. Mata nampak tertutup, namun pikiran berkelana kemana-mana. Dipenuhi beragam pergumulan hidup yang tak kunjung usai. Tidur nyatanya bukan sekedar tentang tempat nyaman dan aman, melainkan tentang hati yang tentram dan pikiran yang tenang. Bisa tidur dengan mudah adalah anugerah. Mazmur berkata, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberitakannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Mazmur 127 ayat 2. Tenteram, rahayu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita masuk ke pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon kekuatan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tidur nyenyak semalam, sehingga pagi ini dengan badan yang segar kami dapat beribadah dengan baik. Pagi ini kembali kami rindu ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mendengar dan menghayati firman-Mu dengan baik, dan menjadikan firman-Mu pelita bagi kehidupan kami setiap hari. Mampukan hamba-Mu Tuhan yang penuh keterbatasan ini, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 4 ayat 2, 7-9. Mazmur 4 ayat 2 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang mengikuti ibadah melalui live streaming bersama keluarga di rumah, maupun yang nanti akan mengikuti melalui siaran tunda. Shalom. Shalom. Ada ungkapan, uang bisa membeli tempat tidur mewah, tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Mungkin ada yang tidak setuju ya, terutama yang semalam tidurnya nyenyak banget gitu ya. Tapi untuk orang-orang tertentu, misalnya orang yang mempunyai berbagai macam masalah, apakah itu masalah fisik atau kesehatan ya, seperti sakit gigi atau mungkin asam urat ya, untuk yang berusia 40 tahun ke atas yang asam uratnya tinggi, ataupun masalah psikis seperti stres, depresi, rasa cemas yang berlebihan, dan berbagai masalah yang tidak membuat kita damai sejahtera. Nah, orang-orang ini tentu akan sulit untuk tidur dengan nyenyak atau tidur dengan tentram. Di tempat tidur miring ke kiri, miring ke kanan, ya nggak bisa tidur istilahnya. Nah, bila kita tidak bisa tidur dengan nyenyak, tentu pada keesokan harinya kita
akan mengalami masalah, yaitu mengantuk, atau misalnya kalau orang yang bersekolah ya, dia nggak fokus pada pelajaran saat dosen atau guru menyampaikan pelajaran, ataupun pada orang yang bekerja tidak fokus akan pekerjaannya sehingga menurunkan produktivitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara umum kata tentram itu memiliki arti aman, damai, tidak ada kekacauan, dan juga bisa diartikan sebagai tenang. Ketentraman di sini sesungguhnya bukanlah suatu keadaan ya, tetapi adalah suasana hati yang timbul sebagai dampak dari reaksi seseorang dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, permasalahan dari orang itu. Misalnya dalam pandemi COVID saat ini ya, banyak orang yang terkena musibah, misalnya banyak yang kena PHK, ataupun kalau tidak PHK penghasilannya berkurang, gajinya dipotong, atau bahkan mungkin ada yang dalam beberapa bulan ini tidak mendapat gaji atau gajinya ditunda. Itu masih lebih baik daripada yang PHK. Nah, mereka ini mengalami keadaan namanya PSBB. Apa itu? Penghasilan sedikit tapi bebannya banyak. PSBB yang besok minggu depan di Jakarta berlaku kembali. Nah, itu suatu keadaan ya, keadaan PSBB. Namun apabila kita dapat menyikapi keadaan tersebut, menyikapinya secara positif, maka tidak akan menjadi masalah. Melainkan hal itu dapat menjadi peluang untuk mendapatkan hal yang lebih baik, dapat pekerjaan lebih baik, dan ini tentunya dapat membuat suasana hati menjadi tenang, menjadi tentram. Akan berbeda misalnya bila kita menyikapinya secara negatif, dan tentunya akan membawa pikiran yang negatif pula, stres, bisa depresi. Nah, keadaan bisa sama, tetapi bila cara menyikapinya berbeda, tentu hasilnya pun akan berbeda. Selama kita mampu bersikap dan berpikir secara positif, sedahsyat apapun badai, sedahsyat apapun masalah yang menerjang hidup kita, tak akan mampu merampas rasa tentram di dalam hati kita. Jadi bila kita menyikapinya secara positif, apapun masalah dapat kita atasi dengan baik. Demikian pula yang kita baca di Mazmur 4 tadi. Mazmur 4 ini berisi doa Raja Daud pada malam hari menjelang tidur. Sebelumnya Raja Daud mengalami satu tantangan dari para musuh-musuhnya, yakni fitnahan musuh-musuhnya yang merusak ataupun menodai reputasi sang pemazmur ini. Ini bisa kita lihat di Mazmur 4 ayat 3. Sebagai seorang raja, Daud memiliki banyak kawan, juga banyak lawan yang menginginkan dia celaka. Dan inilah yang membuat suasana hati sang pemazmur menjadi tidak tentram, menjadi tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang saya sukai dari Daud adalah kedekatan Daud dengan Tuhannya. Daud dapat menganggap Tuhannya sebagai sahabat. Sahabat adalah teman yang sangat dekat. Di tengah suka dan duka, Daud senantiasa menaikkan pujian dan doa kepada Tuhan. Daud tidak membiarkan dirinya
terus dalam ketidaktentraman, terus dalam ketidaknyamanan. Dia punya sahabat yang dekat. Di Mazmur 4 ini dapat dilihat cara Daud dalam merespon suasana hati yang tidak damai sejahtera ini, yang membuatnya sulit tidur, menjadi suasana hati yang damai, yang aman, yang membuatnya dapat tidur dengan tentram. Ada 4 cara seperti yang tadi telah kita baca di Mazmur 4, yaitu yang pertama, kita bisa lihat di ayat yang kedua. Ayat yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku ya Tuhan, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan padaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Di sini Daud senantiasa berseru kepada Tuhan. Tuhan yang mengetahui kebenaran dan yang senantiasa memberi kelegaan kepada Daud. Jadi Daud tidak lari kemana-mana, Daud berseru kepada Tuhannya. Daud berseru kepada sahabatnya yang mengetahui kebenaran akan perbuatan Daud dan senantiasa memberikan Daud kelegaan. Yang kedua, di ayat 7, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Di sini Daud percaya bahwa Tuhan akan memperlihatkan yang baik melalui cahaya wajahnya. Daud memandang wajah Tuhan untuk mendapatkan segala kebaikan. Yang ketiga, di ayat 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Di sini Daud senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dia mengungkapkan rasa syukurnya, walaupun orang lain mendapat berkat yang lebih baik, yang lebih banyak. Daud tidak membandingkan berkat yang dia terima dengan berkat orang lain yang orang lain terima, walaupun itu lebih banyak. Tapi Daud mengucap syukur bahwa berkat yang diterimanya itu membuat dia sukacita. Rasa syukur ini yang mengubah beban hidupnya menjadi sukacita. Dan yang keempat, di ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Penyerahan diri total dari Raja Daud kepada Tuhannya. Dia menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat membiarkan dirinya diam dengan aman dari segala gangguan, dari segala gangguan musuh-musuhnya. Sehingga ia merasa tentram sewaktu membaringkan diri untuk tidur. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, keempat cara atau langkah tersebut membuat Daud dapat melewati segala kesulitan dengan baik dan mendapatkan suasana hati yang damai dan tentram, sehingga dia dengan aman, dengan tidak ragu-ragu tidur dengan tentram. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita mampu? Apakah kita bisa?
Dalam nama Yesus, bisa, harus bisa, pasti bisa. Ini adalah yel-yel khas Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning yang sangat powerful. Senantiasa bersikap positif, sama seperti nasihat dari Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam hidup kita juga harus menyikapi setiap permasalahan secara positif. Hari ini kita dapat belajar dari cara atau langkah seperti yang telah Daud lakukan. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Kita harus membawa setiap permasalahan kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Memandang wajah Tuhan sebagai sumber kebaikan. Ketiga, bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Sedikit atau banyak, kita harus senantiasa bersyukur. Dan yang keempat, berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan ingin dan pasti akan menolong kita dalam menyingkirkan kekhawatiran, memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Namun sayangnya, kita sering mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk mengatasinya. Kita sering mencari-cari sendiri jalan keluar bagi segala permasalahan yang ada. Padahal Tuhan ada di dekat kita. Tuhan mau kita mempercayai Dia dalam penyelesaian masalah yang kita hadapi. Berserulah kepada Allah bila kita berada dalam kesesakan. Berserulah kepada Tuhan. Dia dapat ditemui di mana saja dan kapan saja. Curahkanlah segala keluh kesah kita kepadanya. Sama seperti pemazmur Daud yang senantiasa dekat dengan Tuhan, menaikkan pujian dan doa kepada Tuhan, agar bisa tidur dengan tenang, dengan tentram. Kita pun pasti bisa tidur dengan tentram. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat teduh. Mari kita membawa doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami tahu Engkau dekat dengan kami. Engkau senantiasa ada di sekitar kami, ya Tuhan. Namun acap kali kami abai akan kehadiran-Mu. Kami lebih suka melangkah sendiri, mengatasi permasalahan sendiri, sehingga akhirnya kami kecewa. Ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu yang baru saja kami dengar, mampukan kami untuk kami dapat berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kami kepada-Mu, Sang Pemelihara kehidupan, sahabat dan Tuhan yang setia, yang membiarkan kami diam dengan aman sehingga kami dapat membaringkan diri dengan tentram. Tuhan, kini kami membawa syafaat kami. Kami berdoa untuk kondisi negara kami yang belum pulih dari COVID-19 ini ya Tuhan. Bahkan di beberapa tempat semakin mengkhawatirkan.
Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kiranya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dari negeri kami, dan kami dimampukan untuk dapat mengatasinya ya Tuhan. Segala daya upaya dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dokter dan tenaga medis, dan yang lainnya yang berjuang tanpa lelah untuk memulihkan baik itu kesehatan maupun perekonomian. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah-langkah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit maupun yang dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa untuk Bapak Silas dari kelompok ASRI yang dirawat di rumah sakit Awal Bros. Kami berdoa untuk Bapak Andarian Apang, ayah dari Bapak John kelompok duta yang dirawat di rumah sakit di Sangatta, Kalimantan. Kami juga berdoa untuk Ibu Maya Henryson kelompok Babelan. Kami berdoa untuk Ibu Hartini, Ibu Bapak Hartono, Bapak Ibu Suripto Hadi, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, Bapak Baroto Nugroho atau Bapak Polo, Ibu Sulastri, dan Ibu Suprapti. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan dan memberikan kekuatan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Kukuh Purwidianto. Kiranya Tuhan senantiasa berkati dan beri kesehatan yang prima agar dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Tuhan juga berkati para Adiyuswo, Tuhan beri kesehatan dan sukacita dalam kegiatan melalui kegiatan mereka sehari-hari, termasuk dalam tugas pelayanan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis, pengurus komisi, pengurus kelompok, dan bebadan lainnya, agar di tengah situasi yang sulit ini mereka bisa memberikan pelayanan yang baik kepada jemaat Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak doa yang belum kami sampaikan, kiranya Engkau sendiri yang Maha tahu ya Tuhan. Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri pemecahan setiap masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan Imam Rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Pengucapan syukur pada pagi hari ini diambil dari dasar Alkitab dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami berdiri di sini Tuhan, membawa persembahan kepadamu. Ya Tuhan, ajari kami agar lebih mampu memberikan yang terbaik kepadamu, bahkan memberikan hidup kami untuk melayanimu. Mampukan kami mengelola persembahan ini dengan jujur dan ikhlas, dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Juga kami mohon Engkau terus memberikan berkat dalam kehidupan kami. Meskipun dalam kondisi saat ini Tuhan, kami tahu, yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Pada kondisi saat ini Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Melalui firman-Nya, semoga kita semakin dimampukan untuk berserah penuh kepada pemeliharaan Allah, dan kita dapat beristirahat dengan tenang dan tentram. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Akan lenyap, oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Umat dipersilakan untuk duduk mengambil saat teduh. Ibadah telah usai. Kami segenap jemaat dan majelis GKJ Bambu Kuning
mengucapkan terima kasih kepada pelayan ibadah Bapak Diaken Gatot Purnomo dan seluruh pelayan ibadah. Juga menghimbau umat di rumah agar menaati tata cara kehidupan baru dengan tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan memakai masker saat berada di luar rumah. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.